Tuhan yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua warga jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan para pelayan yang akan melayani hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati song leader, organis, operator yang akan melakukan tugasnya. Tuhan juga memberkati peralatan, listrik, semua yang kami gunakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam Patunggilan. Dengan rasa penuh syukur kepada Tuhan Yesus, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk membangun ibadah Hari Raya Unduh-Unduh PPG. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mewakili dari Panitia Unduh-Unduh PPG, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, dan nanti akan dilanjutkan dengan adanya lelang natura. Marilah Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri, kita memasuki ibadah ini sambil kita pujikan KPJ nomor 385, Srengenge Nyunar. Srengenge nyunar kanthi mulya, manu ing ojek lawan rena, angine midhet ana ing wiwitan, kewane bebunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang lumo, kabeh padha muji Allah kang lumo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita dipersekutukan oleh Tuhan bukan karena besar kecilnya persembahan yang kita aturkan kepadanya, tetapi oleh karena darah dan tubuhnya yang telah dikorbankan di kayu salib yang dilambangkan dalam sakramen Bujono Suci.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah unduh-unduh PPG. Untuk itu kita memasuki saat teduh dan kita menyerahkan kebaktian unduh-unduh PPG ini di dalam tangan Tuhan. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, tema ibadah pada saat ini terambil dari kitab Amsal, bab yang ketiga pada ayat yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Dialah pemilik tanah itu. Kita sebagai umat milik Tuhan, kita juga harus mempersembahkan kepada Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita, terlebih-lebih kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian PKJ 216. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita memasuki panggilan pertobatan. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan tegas mengatakan supaya kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menjadi pelaku firman. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita masih jauh dari perintah Tuhan. Kita sering berjalan menuruti ego kita. Kita melakukan hal yang masih bertentangan dengan firman Tuhan. Pada kesempatan ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama berdoa. Jemaat dipersilakan untuk berdoa sendiri-sendiri atau secara pribadi kepada Tuhan. Betapa besar kasih yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga dalam kami hidup di tengah-tengah dunia ini, senantiasa Kau limpahi segala berkat, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat yang lain. Namun kami yang seharusnya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kenyataannya kami masih sering melupakan Tuhan. Kami hanya sekedar sebagai pendengar, belum sampai kepada pelaku firman. Untuk itu Tuhan, mungkin di dalam kami hidup ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Kami sering menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan berkenan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami, sehingga hidup kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan membasuh segala kesalahan dosa kami, supaya hidup kami menjadi suci, menjadi bersih, karena pengampunan Tuhan Yesus saja. Demikian ya Tuhan, doa permohonan kami. Dalam Tuhan Yesus, doa ini kunaikan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui akan segala kesalahan pelanggaran kita kepada Tuhan, mari kita memuji Kidung Jemaat 240A. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan Yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Kita bersama menerima berita anugerah dari kitab Efesus 1 ayat 7-8 yang demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon tuntunan kepada Tuhan dengan bersatu dalam doa. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Urapi serta sucikan tempat ini dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya yang disampaikan nanti bukan dari hati, pikiran, dan ucapannya sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan saja. Dan juga berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari kitab Para Rasul 5 ayatnya yang pertama sampai yang 11 dengan perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapatinya dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya.
Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia, dan yang terlebih bahagia apabila kita dapat melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 50, bait yang pertama dan yang keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Jemaat yang terkasih, nats kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang kedua yang demikian. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jemaat yang terkasih, pada ibadah unduh-unduh PPG kali ini, renungan atau khotbah diberi judul Jangan Menipu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat perdana, mungkin kita dibuat malu. Mengapa? Mengapa kita dibuat malu? Karena jemaat pada zaman rasul-rasul memiliki hati yang mau berbagi. Mereka suka memberi persembahan. Mereka rela menjual harta kepunyaannya untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Seperti dalam Kisah bab yang keempat ayat 34a. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Bahkan di sana dikisahkan ada seorang yang bernama Yusuf, dan para rasul memanggilnya Barnabas, orang Lewi dari Siprus, jauh-jauh datang ke Yerusalem untuk memberikan persembahan hasil menjual ladang. Jumlah uang yang dipersembahkan pasti sangatlah besar, dan itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Melihat ada orang asing yang sangat kaya membawa persembahan yang banyak dari hasil menjual tanah, mendorong Ananias dan Safira untuk menjual sesuatu yang mereka miliki. Tapi sayang, dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira mungkin berharap bahwa persembahan mereka mendapat perhatian dan pujian dari jemaat. Namun Rasul Petrus tahu isi hati mereka. Ananias
mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Ananias dan Safira telah melakukan penipuan. Penipuan adalah dosa. Tidaklah salah menahan sebagian hasil dari penjualan dan uangnya mereka gunakan untuk kepentingannya sendiri. Namun, adalah bohong besar jika mereka mengatakan telah memberikan semua yang mereka miliki. Mereka lebih menginginkan pujian dari manusia daripada takut akan Tuhan. Bagi mereka, reputasi diri sendiri sangatlah penting. Dan pada akhirnya Ananias dan Safira harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Itulah saudara-saudara, maksud baik, namun tidak dengan jujur menimbulkan dosa, menimbulkan penghukuman. Ananias dan Safira maunya memberikan persembahan pada Tuhan, tapi di sana ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Sehingga Ananias dan Safira mendapat hukuman dari Tuhan. Saat itu juga Ananias dan Safira mati di tempat di mana kedua pasangan suami istri ini mempersembahkan persembahan. Mereka menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Maka saudara-saudara, dalam ibadah unduh PPG yang kita lakukan saat ini, marilah kita mempersembahkan dengan benar, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Janganlah hanya berharap untuk orang lain, untuk menyanjung kita. Jangan sampai kita menipu Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan pasti tahu. Maka di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan, hendaklah kita lakukan dengan jujur, dengan tulus, dengan rasa tanggung jawab. Pasti Tuhan tidak akan menghukum kita, tapi Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari. Jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita pasti tidak akan melakukan kebohongan atau penipuan. Selamat berhari raya Ngunduh PPG. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 415. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Baik
bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri, akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan umat manusia semuka bumi ini, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita memasuki doa syafaat. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami boleh bersyukur kehadirat-Mu Tuhan dalam situasi kondisi kesehatan yang terjadi di negara kami, adanya virus corona yang belum berakhir. Engkau masih memperkenankan kami untuk mengadakan ibadah unduh-unduh PPG. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berkenan memohon kehadirat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami dalam situasi kondisi yang belum normal ini. Kiranya Engkau tetap menyertai perjalanan kehidupan kami selaku orang yang beriman. Kiranya Engkau memberikan pengajaran
Kehendak Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Roh hikmat dari Tuhan senantiasa ada dalam diri kami, supaya kami tetap setia dalam Tuhan, meskipun dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini. Tuhan, kami juga memohon kehadirat-Mu Tuhan bagi setiap orang yang saat ini masih menderita sakit, yang termasuk juga mereka yang terpapar karena penyakit corona. Mereka sedang dirawat dalam proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan sertai mereka, berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesembuhan ya Tuhan, lewat penanganan para medis, obat-obat, sarana medis yang dipakai semuanya Tuhan berkati, sehingga membuat saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka bisa dipulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala. Tidak ada hal yang mustahil kalau Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkan mereka, pasti akan terjadi. Untuk itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit apapun yang mereka hadapi, kiranya Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga mereka masing-masing, baik itu pergumulan karena sakit, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan hadir, Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka bisa mengatasi setiap pergumulannya dengan bijak, dan tetap memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak jemaat yang saat ini, mereka yang sedang dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di tempat tinggalnya masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa melaksanakan pendidikannya dengan baik, meskipun mereka tidak bisa tatap muka dengan guru-guru dan berkumpul dengan teman-temannya. Tuhan kiranya tetap menyertai anak-anak kami, memberikan kecerdasan, kemampuan, sehingga anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami juga menyerahkan jalannya ibadah unduh-unduh, secara khusus pelaksanaan pelelangan nanti. Kiranya Tuhan juga menyertai, sehingga semuanya boleh berjalan sampai akhirnya berjalan tanpa ada kendala satupun. Demikian ya Tuhan Yesus yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan ini akan dipandu oleh salah seorang anggota Majelis Jemaat. Untuk itu, bagi petugas dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai landasan dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita membaca dari Mazmur pasal 86 ayat 12-13a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Mari bersama kita aturkan persembahan kita dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari persembahan kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bisa mengadakan unduh-unduh PPG. Kami bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik persembahan berupa uang maupun berupa natura. Kiranya Tuhan terima, sucikan segala persembahan yang kami serahkan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Juga kami mempersembahkan sisa hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memakai kami sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila dalam kami mempersembahkan ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadat ini dan kita undur. Kita akan menjalankan segala aktivitas kita masing-masing. Untuk itu jemaat undurlah dari hadapan Tuhan dengan damai dan dengan penuh sukacita. Jalanilah hidupmu dengan tenang dan tetap menjaga kebersihan diri dan rohani. Kekuatan dan penyertaan dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita akhiri ibadat ini dengan
menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 388, bait yang pertama dan yang kedua, Selamat di Tangan Yesus. Jemaat, mari kita mengakhiri ibadat ini, dan sebelum kita undur, masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi kita kasih karunia dan rahmat. Roh Kudus sumber hikmat memberi kebijaksanaan dan damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri dengan pujian 474, Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita saat ini memasuki lelang yang sudah kita rencanakan di dalam rangka Hari Raya Persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lelang yang pertama adalah lelang Amerika atau yang disebut lelang tertutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam rangka mengikuti lelang Amerika ada rule yang harus diikuti oleh warga jemaat. Ya, yang pertama, nanti pada saat menawar, jemaat menuliskan di form yang sudah diberikan dan diedarkan ke seluruh warga jemaat, tulis blok, nama, alamat, nomor natura atau natura yang dipilih, kemudian tawaran, gitu ya. Dan kalau bisa dari blog, gitu ya. Yeah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 natura yang akan dilelang secara tertutup. Yang pertama adalah bistik lidah dengan harga dasar Rp200.000. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menawar harga dasar Rp200.000. Kemudian yang kedua yaitu gurami goreng dan gurami asam manis. Nah, harga dasar Rp200.000. Kemudian babi kecap. Nah, yang ketiga adalah babi kecap, juga harga dasar Rp200.000. Nah, silakan Bapak Ibu, 3-tiganya kita buka, kami buka sekarang. Bapak Ibu, untuk bistik lidah luar biasa, sudah matang, sudah masak dan tinggal menikmati saja. Dan Bapak Ibu tinggal menawar dan kirim melalui WA di nomor di bawah ini. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan blog, nama, alamat, tawaran, menawar, ya, atau tawaran. Tawarannya berapa? Ya, lalu apa yang Bapak Ibu pilih? Ada 3 natura. 3 natura, silakan untuk memilih. Dan Bapak Ibu, berapapun yang sudah Bapak Ibu persembahkan melalui lelang Amerika ini, semuanya menjadi ungkapan syukur kita, persembahan kita Pak Wismo kepada Tuhan dan untuk perbaikan gereja kita. Untuk pengecatan gereja dan untuk pengecatan kapanditan. Oke, Pak Wismo, kita lihat untuk gurami goreng dan gurami asam manis. Luar biasa Pak Wismo. Luar biasa. Sudah tinggal menikmati saja. Ini cukup keluarga besar. Keluarga besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah babi kecap. Nah, juga tinggal menikmati. Tinggal nambah nasi saja. Sudah bisa makan sekeluarga. Dijamin babi kecapnya sip. Maknyus. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat Jimomulyo yang mengikuti lelang Amerika atau lelang tertutup, silahkan menuliskan blog, nama, alamat, tawarannya, menawar atau tawarannya yang dipilih. Nah, di antara 3 itu silahkan. Lalu tuliskan, kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Dan pembayarannya bisa tunda. Ya. Pembayaran 1 bulan. Tunda. Bisa melalui ketua blog. Bisa melalui
transfer ke BRI melalui nomor di bawah yang ini. di bawah ini. Begitu Iya. ya. Oke, itulah Bapak Ibu warga Jemaat Simomulyo untuk lelang Amerika atau lelang lelang tertutup. Tawaran panjenengan yang masuk melalui WhatsApp itu sudah sewajibnya kalau lelang tertutup berapapun panjenengan menawar, kalah atau menang, tentunya itu harus wajib dibayar oleh yang menawar. Jadi semuanya itu masuk untuk persembahan di gereja kita, tujuannya hanyalah untuk pembangunan gereja kita dan Kapanditan. Monggo kita bersama-sama mendukung di dalam setiap program-program gereja kita yang melalui persembahan panjenengan lewat unduh-unduh PPG yang diadakan saat ini. Ya, Pak Wismo, Nggih, demikian monggo, Pak yang Petrus. kita sampaikan untuk lelang tertutup. Lelang tertutup Ditunggu nggih, terakhir sampai jam 12. sampai jam 12 Lebih dari jam 12 dianggap gugur. Dan Secepatnya. semua, Nggih. secepatnya, Secepatnya, ya, Bapak Ibu, monggo. secepatnya untuk ikut ambil bagian di dalam lelang tertutup. Nggih, Kami tunggu sampai jam 12. Berapapun penawaran panjenengan, itu merupakan suatu ucapan syukur panjenengan kepada Tuhan. Mari kita mengikuti dan merayakan ibadah unduh-unduh PPG saat ini. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat yang sungguh luar biasa kita terima. Nggih, monggo Bapak Ibu, kita tunggu sampai jam 12. Sampai jam 12 saja. Monggo. Pak Wisma, cukup? Nggih, cukup. Ya, Nggih. demikian Bapak Ibu untuk lelang Amerika atau lelang tertutup. Terima kasih. Pada saat ini panitia sudah menyiapkan beberapa natura yang hendak kita jual kepada warga Jemaat Simomulyo sebagai persembahan unduh-unduh PPG kali ini. Cara untuk membeli natura, yang pertama Bapak Ibu nanti akan menuliskan blog, nama, alamat, dan nomor natura yang dikehendaki. Lalu Bapak Ibu bisa menuliskan dan mengirimkan berita itu melalui WhatsApp di nomor di bawah ini. Kemudian pembayaran bisa melalui Ketua blog, bisa melalui rekening BRI di nomor di bawah ini, dan juga bisa tunai. Bapak Ibu bisa langsung pada saat ini panitia siap untuk menerima pembayaran tunai. Semua yang masuk, persembahan yang masuk ke panitia akan menjadi persembahan bagi Tuhan untuk perbaikan gedung gereja. Untuk pengecatan gedung gereja, dan juga Kapanditan. Pengecatan perbaikan rumah Kapanditan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di belakang saya, banyak natura, ada 10 natura. Ada 10 natura. Dan harganya bervariatif. Yeah. Yang pertama, mari kita bersama-sama untuk ambil bagian di dalam Hari Raya Persembahan PPG kali ini. Dan semua boleh ikut terlibat di dalam Hari Raya Persembahan kali ini. Bahkan semua warga boleh, mulai dari anak-anak sampai lansia, untuk membeli natura yang sudah panitia siapkan. Natura yang ada ini adalah hasil persembahan dari blok 1 sampai 9. Bahkan ada warga jemaat yang mempersembahkan natura.
Ada apa saja Pak Wismo? Natura nomor 1. Natura nomor 1 ini berisi beras pinpin 5 kg, minyak goreng 2 kg, mie telur 2, ada gula, ada kopi dan teh, dan ada juga kecap. Dengan harga 250.000. Ya, harga 250.000. Berikutnya Pak. Berikutnya Natura nomor 2. Isinya Pak Petrus? Ya. Mungkin bisa disebutkan? Ada beras, ada mie sedap, ada gula, ada margarin, ada minyak goreng, dan ada kecap. Berasnya kayaknya 2 nggih, Pak. Ada 2 beras. Berarti ada 10 kilo. Ya. Nggih. Harga dasarnya Pak Petrus? Harganya adalah Rp250.000. Nggih, itu Natura yang kedua 250.000. Ya. Berikutnya Pak Wismo. Nggih. Untuk yang selanjutnya Natura nomor 3. Natura nomor 3 isinya ada minyak goreng Sanko, ada sarden, ada kornet, ada 2 Indocafe, ada teh, ada kecap, dan ada gula. Oke, dengan harganya? Harga 200.000. Harga 200.000 rupiah. Monggo yang selanjutnya. Berikutnya ini saya sambung, saya sambung untuk Natura nomor 4. Nomor 4 ini Natura Parcel, yaitu produk frozen. Frozen ini berisi 3 kentang, 2 cinlok, dan 1 ikan dori, dan 1 bakso. Semuanya adalah produk frozen yang siap masak dengan harga 200.000. Ya, Bapak Ibu, harga frozen 1 paket ya, itu harganya 200.000. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan blog, nama, alamat, nomor, dan penawaran. Oke, untuk Natura selanjutnya nomor 5 Pak Petrus, mohon untuk disebutkan ini apa Natura nomor 5 ini? Ya, Natura nomor 5, gurami bakar. Harga dasarnya Pak Petrus? Harga Rp200.000. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk membeli gurami bakar dengan harga Rp200.000. Nah, berikutnya Pak Wismo, nomor 6. Natura nomor 6. Nomor 6 adalah ayam kremes. Ayam lengkap, kremes. Komplit. Ya, jadi harga dasar Rp200.000. Nah, silakan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membeli ayam kremes. Harga Rp200.000. Berikutnya Pak Wismo. Untuk Natura nomor 7. Nomor 7 adalah nomor 7 di sini berupa bistik lidah yang selama ini di Simomulyo di dalam unduh-unduh jarang ada. Monggo Bapak Ibu untuk ngersake bistik lidah cuma dengan harga Rp200.000. Ya. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membeli bistik lidah. Harganya hanya Rp200.000. Untuk selanjutnya Pak Petrus, monggo. Masuk di dalam Natura nomor 8. Mohon Pak Petrus sudah disebutkan Pak Petrus. Ya, nomor 8 ini apa? Natura nomor 8 yaitu ayam panggang komplit. Ayam panggang komplit. Ayam panggang komplit ini semuanya ada di dalamnya. Komplit tadi komplit semuanya. Harganya hanya Rp200.000. Silakan wajah dikasih Tuhan untuk membeli ayam panggang komplit, ya. Harganya hanya Rp200.000. Berikutnya Pak. Untuk Natura yang ke-9. Nomor 9. Natura nomor 9 berisi ayam panggang. Harganya berapa Pak? Harganya Rp200.000. Siap dinikmati. Monggo, silakan untuk membeli ayam panggang lengkap komplit dan harganya murah. Ya, tinggal menikmati saja, tinggal mengambil dan
dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang giliran Natura nomor 10. Ya. Mohon Pak Petrus disebutkan ada apa Natura nomor 10 ini. Oke, Pak Wismo. Nggih. Natura nomor 10 adalah sate ambal Pak Breng. Nggih, ini tidak asing bagi kita. Nggih, tidak asing bagi kita, Pak Wismo. Tinggal menikmati, tidak usah bakar. Nggih. Sudah lengkap dengan bumbu sambelnya. Dan dengan kupatnya. Nah, dengan kupatnya. Dan juga semuanya hanya Rp200.000. Jadi semuanya Bapak Ibu bisa membeli, bisa mempersembahkan melalui persembahan Natura ini. Bapak Ibu sudah terlibat di dalam bagaimana bersyukur kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dikasih Tuhan untuk caranya. Sekali lagi saya mengingatkan caranya. Bagaimana cara membeli penjualan bebas ini, Natura ini Natura ya. Bebas. Yang pertama Bapak Ibu tulis blog. Ya, tulis blog berapa? Lalu nama siapa? Lalu alamatnya di mana? Nomor Natura berapa yang dipilih? Natura berapa yang panjenengan kehendaki? Kemudian cara menawar. Pembayaran. Bisa melalui rekening BRI. Bisa melalui nomor BRI di bawah ini. Yang ada di bawah ini nomornya. Kemudian juga bisa menawar melalui ketua blog. Demikian juga menuliskan berita tadi dikirimkan melalui WhatsApp di nomor yang sudah disediakan. Nah, di bawah ini sudah disiapkan oleh panitia. Dan juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu hari ini belum ada berkat tetapi ada kerinduan untuk mempersembahkan, silakan bayar tunda sampai 1 bulan. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu untuk hal-hal yang kami sampaikan melalui persembahan ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, atas semua persembahan terlibat dan memikirkan bagaimana jemaat kita untuk bertumbuh, berkembang dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita disegarkan, iman kita dikuatkan. Mari kita tetap memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada di dalam kegiatan gereja kita. Akhirnya Bapak Ibu, itulah panitia. Semua jemaat PHMJ menyampaikan banyak terima kasih atas semua yang ikut serta di dalam hari raya persembahan ini. Ya, unduh-unduh kali ini biarlah semua yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.